Hai, saya adalah Samuel Dematius dan saya adalah sang inovator yang akan membuktikan adanya quote tersebut. Dalam waktu 2 tahun terakhir ketika saya berkuliah, saya berhasil menciptakan suatu digital empire dengan lebih dari 51.000 penonton aktif yang saya ciptakan di dalam YouTube channel startup saya. Dan saya juga berhasil meraih 7 prestasi lebih di lingkup nasional. Dan saya juga berhasil memimpin salah satu program kerja internasional terbesar di bisnis digital Indonesia, yaitu di GoFest Go Internasional. Oke, tapi yang membedakan saya tidak hanya berbicara, tapi saya adalah eksekusi. Saya tidak hanya berjanji, tapi saya mewujudkan semuanya. Dan saya tidak hanya belajar, tapi saya juga menginspirasi. Walaupun IPK saya 3,74, tapi hanya angka. Namun passion dalam diri saya menggebu-gebu untuk mengubah Indonesia melalui teknologi. Itu senjata rahasia yang saya miliki. Jika Jobs memisahkan antara leader dengan follower melalui inovasi, maka saya tidak hanya berinovasi, namun saya itu revolusioner. Dan inilah buktinya. Oke, kenapa harus di Start Telkom? Ini bukan sekedar internship, namun ini adalah destiny. Telkom bukan hanya sebuah perusahaan, tapi ini adalah backbone digital Indonesia. Dan saya adalah generasi yang akan membawa Indonesia ke arah 4.0. Oke, ada 3 alasan mengapa harus di Start Telkom. Yang pertama, Telkom adalah backbone digital Indonesia dan saya ingin berkontribusi terhadap transformasi digital yang terjadi di negara ini. Yang kedua, track record saya menunjukkan bahwa saya bukan hanya sebagai leader, akan tetapi saya juga kontributor. Saya datang dengan ide dan semangat untuk berinovasi. Kemudian yang ketiga, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik bagi Telkom itu sendiri. Dan saya siap untuk 100% fokus karena ini adalah opportunity yang saya miliki dan ini akan mengubah masa depan dan karir saya tentunya. Lalu, apakah kesibukan saya saat ini? Yang pertama, saya sebagai founder dan CEO EduPlay Kids, saya paham bahwa startup ini perlu yang namanya dukungan dan maintenance saya, sehingga saya harus merancang roadmap dalam per bulan, sehingga saya harus memastikan bahwa startup ini terus berjalan ke arah yang lebih baik, tidak hanya berhenti di dalam minimum viable product, tapi saya berharap startup ini dapat mendapatkan pendanaan dan dapat menjadi startup yang terdepan di dalam perkembangan anak berbasis neuroscience. Dan yang kedua, saya juga kuliah pada saat ini, walaupun tidak ada mata kuliah, namun saya saat ini paham bahwa saya membutuhkan yang namanya investasi leher ke atas. Dalam artian ini saya perlu yang namanya pengembangan ilmu. Saya saat ini juga banyak belajar dan mengikuti bootcamp dalam pengembangan ilmu yang saya miliki. Oke. Dan dari sini saya mampu mengelola semuanya dengan efektif dan saya mampu dan saya siap untuk mengatur prioritas untuk memberikan komitmen penuh pada digital leadership ini. Ada beberapa proyek yang sangat berkesan dalam kehidupan saya. Yang pertama yaitu EduPlay Kids. Platform ini adalah platform edukasi anak yang berbasis neuroscience. Platform ini diawali pada tahun 2025 ketika saya ingin mengikuti salah satu kompetisi bisnis plan tingkat nasional pada satu universitas. Dari sana saya mendapatkan ide karena saya melihat adanya banyak balita pada saat itu yang mengalami speech delay. Dari sini saya berdiskusi dengan tim bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan saya mendapatkan jawaban dengan menemukan strategi itu neuroscience. Jadi bagaimana kita caranya menstimulus otak karena bagian tertentu dengan menggunakan game seru, game interaktif dan video-video yang kami kembangkan, video edukasi yang kami kembangkan. Dan dari sini kami berhasil mendapatkan sebanyak 51.000 penonton aktif dalam waktu 3 bulan. Anda bisa lihat di sini betapa luar biasa EduPlay Kids ini. Saya juga sudah mengembangkan website seperti ini dan saya juga sudah mengembangkan aplikasinya seperti ini. Namun pastinya di dalam proses pembuatan startup ini ada yang namanya tantangan. Tantangan yang pertama yaitu banyaknya kompetitor yang serupa. Namun saya menemukan yang namanya unique value dalam startup ini, yaitu yang namanya neuroscience yang tidak bisa dimiliki oleh startup-startup lainnya. Namun ada tantangan yang kedua yaitu mengenai sumber daya, baik sumber daya dana maupun sumber daya manusia. Dari sini saya bisa mengatasi dengan saya bekerja sama dengan teman-teman di fakultas berbeda dan saya juga mengembangkan aplikasinya sendiri dan website sendiri karena saya di mata kuliah bisnis digital ini saya diajarkan bagaimana mengembangkan aplikasi dan website dengan benar, sehingga dari sini masalah semuanya dapat teratasi dengan baik.
Oke, ada pun beberapa tools yang saya kuasai. Yang pertama yaitu mengenai desain kreatif maupun video kreatif. Saya menguasai Figma, saya beri nilai 7, dan saya juga menguasai yang namanya Canva, saya beri nilai 9, dan saya juga menguasai namanya Adobe, baik Adobe Photoshop maupun Adobe Video. Kemudian untuk develop, saya menguasai beberapa bahasa pemrograman yaitu HTML saya beri nilai 5, dan JavaScript saya beri nilai 5, dan Python saya beri nilai 4. Oke, kemudian untuk alat tools marketing saya yang saya bisa, yang pertama yaitu Google Analytics saya beri nilai 9, dan Sempra saya beri nilai 8, dan Google Trends saya beri nilai 7. Oke, kemudian untuk keperluan office maupun bisnis. Yang pertama yaitu Excel, saya beri nilai 7. Untuk Microsoft Word, saya beri nilai 10. Dan untuk PowerPoint, saya beri nilai 10. Oke, kemudian masih banyak hal lainnya yang saya kuasai yang tidak dapat saya jelaskan. Dan saya juga memiliki beberapa sertifikat di dalamnya, yaitu sertifikat digital marketing dan juga sertifikat project management. Dan ini juga tentunya juga mengembangkan potensi yang saya miliki dan memvalidasi potensi yang saya miliki tidak hanya sebatas teori, namun saya bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Eleanor Roosevelt pernah mengatakan bahwa masa depan milik mereka yang percaya kepada mimpi mereka. Saya percaya penuh kepada mimpi saya, namun saya juga mengeksekusi mimpi yang saya miliki. Saya, Samuel Donatio Surya Putra, saya bukan kandidat yang perfect, namun saya adalah kandidat yang hungry, passionate, and ready to change. Saya tidak hanya ingin belajar di Digestar Internship ini, namun saya ingin berkontribusi, berinovasi, dan menjadi bagian yang mentransformasi digitalisasi Indonesia ini. Terima kasih, saya siap untuk memulai perjalanan ini bersama Telkom. Mari sama kita mewujudkan masa depan digital Indonesia.